Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rifki Hidayat dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami ingin mendemonstrasikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu analisis kasus dengan menggunakan teori atau tradisi. Baik, kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Ahmad Raihan Daikrullah dengan NIM 44220801, ada Muhammad Fatur Rahman Anzari dengan NIM 44220647, Muhammad Rafli Akbar dengan NIM 44220713, Muhammad Maulana Estetikha dengan NIM 44220696, Nova Pramudia A dengan NIM 44220725. Nah, saya sekarang akan membacakan studi kasus. Sekolah Anti Korupsi Sakti merupakan wadah pengkaderan aktivis anti korupsi muda yang diselenggarakan setiap tahun oleh ICW. Sakti didesain untuk membangunkan ideologi anti korupsi, perspektif, dan gerakan anti korupsi. Pengetahuan mengenai korupsi dan cara pemberantasannya biasanya Sakti dilakukan dalam lingkungan nasional, namun Sakti Pemuda 2019 difokuskan di Bali, sehingga pesertanya hanya yang berasal dan tinggal di Bali. Pertimbangannya, jika kader Sakti diharapkan mampu membentuk organ-organ gerakan anti korupsi baru, maka para Sakti harus berasal dari daerah yang sama, sehingga mereka bisa membentuk organisasi bersama. Analisis kasus. 1. Stimulus respon teori atau SR teori. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi reaksi. Artinya model ini mengasumsi bahwa kata-kata verbal, isyarat nonverbal, simbol-simbol tertentu akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Hasil analisis yaitu aktivis anti korupsi muda yang direspon baik oleh masyarakat Bali, terutama kalangan anak muda. Ini sudah menjadikan sebuah organisasi masyarakat yang mengembangkan jurnalisme warga. Analisis kasus. Komunikasi politik, saluran atau media politik ialah alat bantu sarana yang dipergunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, media elektronik, media online, sosialisasi, komunikasi kelompok yang dilakukan partai, organisasi masyarakat. Hasil analisis, terbentuknya sekolah anti korupsi yaitu Sakti didasarkan oleh maraknya fenomena kasus korupsi yang terjadi di dunia politik di Indonesia. Sehingga Sakti bisa menjadi wadah untuk pengkaderan aktivis anti korupsi muda dan didesain untuk mengembangkan ideologi anti korupsi, perspektif dan gerakan anti korupsi, pengetahuan mengenai korupsi dan cara-cara memberantasnya. Komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah proses komunikasi yang sifatnya membujuk, juga mengajak orang lain agar sesuai dengan keinginan pembicara tanpa adanya paksaan. Jawab. Berubahnya nama Ambak menjadi Bali tidak diam karena semakin banyak kelompok yang bergabung di dalamnya. Sehingga Bali itu tidak menunjukkan keberadaan sebuah gerakan masyarakat sipil yang kuat dan kritis di Bali. Allahu Akbar. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok.
Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok atau kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Jawab, Sekolah Anti Korupsi atau Sakti merupakan wadah pengkaderan aktivis anti korupsi muda yang diselenggarakan setiap tahun oleh ICW dan diharapkan mampu membentuk organ-organ gerakan anti korupsi baru sehingga pesertanya pun harus berasal dari daerah yang sama agar mereka bisa membentuk organisasi bersama. Baik, ini adalah video dari Sakti Sekolah Anti Korupsi. Mari kita sama-sama simak. Dari data yang diungkap komunitas sekolah anti korupsi, Sakti, Bali terkait dengan data tren penindakan korupsi di Bali tahun 2016 hingga 2020, diketahui kasus korupsi lebih banyak terjadi di lembaga perkreditan desa, LPD, dan desa. Di mana, dari 50 kasus yang terjadi selama 4 tahun tersebut, sebanyak 11 kasus terjadi di LPD, dan 8 kasus terkait dengan anggaran desa. Terkait hal tersebut, Nyoman Mardika dari Aliansi Rakyat Anti Korupsi, ARAK, mengatakan hal tersebut terjadi karena banyak perangkat di desa yang tidak paham dengan regulasi maupun pos-pos anggaran. Sehingga hal tersebut membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran. Pemahaman regulasi masyarakat dan perangkat desa yang kurang menjadi alasan pertama terjadinya korupsi di tingkat desa, kata dalam acara perilisan data tren penindakan korupsi di Bali tahun 2016 hingga 2020 di Denpasar, Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Selain itu, ada beberapa pungutan yang dalam peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan, tapi di tingkat desa malah dilakukan. Mardika mengatakan data yang disampaikan oleh Sakti Bali masih kecil, karena faktanya di lapangan ada banyak dugaan penyelewengan. Bahkan menurutnya, desa membuat aturan sendiri dan disetujui semua pihak di desa namun tidak merujuk peraturan di atasnya. Pungutan ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, karena bisa digunakan sebagai insentif perangkat desa dan pengelolaannya bisa dilakukan secara mandiri. Selain itu, keterbukaan informasi juga masih kurang. Padahal di era digital ini, seharusnya FDS bisa diakses publik. Jadi ada ruang-ruang gelap di desa yang menyebabkan terjadinya korupsi ini, katanya. Sementara itu, pengamat LPD, Inengah Yasa Adi Susanto, mengatakan sejak adanya pandemi kasus korupsi di desa, khususnya LPD, mengalami kenaikan. Data yang disampaikan Sakti itu masih sedikit, karena itu data yang sudah inkrah, karena masih banyak kasus serupa yang sedang berproses saat ini, katanya. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di LPD dikarenakan kurangnya pengawasan. Padahal dalam Perda Nomor 3 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 44 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda LPD mengatur jika proses audit LPD dilaksanakan setahun sekali. Ada 2 lembaga yang bisa melakukan audit, yakni Panureksa LPD yang diketuai Bendesa Adat dan juga oleh LPLPD. Selain itu, bisa juga menggunakan lembaga auditor independen di luar 2 lembaga tersebut. Biasanya setelah masalah muncul baru berjalan proses itu. Kenapa? Karena banyak yang tidak kompeten dan tidak tahu neraca keuangan, katanya. Selain itu, ia juga menemukan banyak LPD yang tidak memiliki pararaf dan tata kelolanya yang tidak baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, demikian video yang dapat kelompok kami sampaikan. Berakhir sudah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Oke, sudah. Thank you. Ngomong kecepatan, thank you-nya ini belum kebuka, lu udah ngomong. Udah, cuek. Ya udah. Ini udah nih. Udah.